Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, balik lagi dengan Fikri di sini. Di video kali ini saya bakal bahas tentang G-Space di Huawei MatePad Air. Jadi karena ada juga yang nanya gimana sih untuk pemakaian Google Base App yang ya di MatePad Air apakah aman? Ya saat ini memang yang salah satu solusinya adalah dengan G-Space, dan G-Space ini lumayan oke juga ya. Nah, di video kali ini saya bakal kasih tahu apa aja yang bisa dilakukan dengan G-Space dan batasan apa aja yang nggak bisa dilakukan dengan G-Space. Nah, misal gini, ini dari pengalaman pribadi tentunya. Nah, ini saya udah ada G-Space-nya di sini. Jadi kalau dibuka G-Space ini ya nanti kita bisa install macam-macam. Kayak di sini ada Tokopedia, Maps, Keepnote, Google Playbook, Gmail dan lain-lain, Messenger. Nah, ini yang sudah menggunakan G-Space. Jadi saya tetap punya Tokopedia yang ada di sini. Nah, Tokopedia yang saya install secara native ada di sini. Tokopedianya, dan saya bisa pakai satu lagi yang di sini G-Space. Di sini juga ada Tokopedia-nya yang menggunakan G-Space. Oke, nah ini enaknya pakai G-Space adalah beda dengan yang tadi. Kalau kita pakai dari Huawei langsung dari APK Pure atau app dari, kadang-kadang untuk update-nya dia nggak ngasih notif banget. Nah, di sini kita bisa langsung update. Nah, dia langsung masuk ke Play Store yang dari G-Space-nya, kita bisa langsung update di sini. Nggak ada masalah. Dan untuk penggunanya sama aja kayak aplikasi-aplikasi biasa. Untuk si G-Space ini kita bisa pakai kayak aplikasi yang native aja, mirip-mirip aja. Cuma paling bedanya ada di sini. Jadi kalau di G-Space ini, kalau di Huawei MatePad itu kan ada Harmony OS. Harmony OS itu kita bisa pakai floatingnya di sini. Nah, di sini ada untuk floating, kita bisa taruh di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini untuk floatingnya ada di sini, kita bisa pakai. Nah, kalau kita pakai G-Space ini agak masalah kalau kita mau pakai untuk floating. Nah, salah satu cara untuk floating kan misal gini. Nah, misal di usage saya floating, dia jadi di sini. Oke, kita back dulu. Terusnya kita bisa. Nah, di sini Google Play Store-nya ini adalah dari G-Space ya. Kalau kita floating dia hasilnya kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak bedanya? Misalnya saya buka lagi salah satu Tokopedia yang bawahnya, ketika kita floating saya masih punya ada di sini ada untuk minimize, untuk maximize, ada di sini untuk gerak-gerakinnya, dan ada untuk closingnya. Sementara yang kita pakai G-Space ini kita nggak bisa nih. Jadi ya udah, kalau udah di floating malah akhirnya jadi trouble sebetulnya, dan akhirnya harus ditutup dengan cara yang tidak biasa. Nah, ini jadi masalah untuk kalau floating. Tapi selain itu untuk mode penggunaan yang selain floating sebetulnya aman-aman aja. Kayak misal di sini saya pakai, ntar ya, kita buka apa yang kayak ini ya. Kita buka Maps aja deh. Oke. Nah, di sini Maps kita pakai. Nah, dalam kondisi nggak floating ya, dia full screen. Lalu kita ambil misal yang tadi G-Space-nya ada Tokopedia saya yang non G-Space, kita tarik. Nah, jadi kalau untuk penggunaan kayak gini untuk split screen aman-aman aja selama dia nggak di floating ya. Kalau di floating ya agak masalah. Bisa kayak gini, udah nih jamin masalah, nggak bisa, kita bisa pakai. Nah, tadi Tokopedia udah ke install, kita open lagi, ke update. Nah, jadi limitasinya di G-Space di sini adalah di area floatingnya. Jadi kalau kamu udah pakai Harmony OS kamu nggak bisa pakai untuk floatingnya. Split screen selain itu nggak ada masalah. Terus aplikasinya apakah semuanya bisa? Ya banyak yang bisa, banyak yang enggak juga. Untuk gaming bisa, ada sebagian kayak misal saya taruh di sini slime in.
Ya, dan paling ya tadi ya iklan setiap ya beberapa, nggak selalu sih, kadang-kadang ketika buka apps dia iklan, tapi ya itu nggak ada masalah juga, kamu bisa ambil premium kalau kamu ngerasa kamu butuh untuk ambil premium bisa, tapi untuk aplikasi so far nggak ada masalah. Nah, habis ini kita bakal tes di saya kasih tahu di desktop mode limitasinya sampai mana aja ketika kita pakai di desktop mode. Oke, kita masuk ke desktop modenya Huawei. Oke, kita bakal lanjut ke penggunaan G-Space pada desktop mode. Gimana, aman gak sih? Ini khusus untuk MatePad Air dan tentunya MatePad Pro ya. Karena MatePad yang 2022 kayaknya udah gak ada desktop modenya. MatePad 11 jelas dari awal nggak punya desktop mode. Saya nggak tahu kenapa Huawei nggak terusin ini, padahal ini keren banget. Tapi ya sudahlah, yang udah dapat kita nikmati saja. Nah, oke. Nah, ini G-Space di desktop mode kayak gini. Udah saya pin. Nah, dia tampilannya seperti di handphone ya. Modenya portrait dan kita bisa pakai, baik lagi ini di launcher. Jadi ketika desktop mode dia nggak masuk nih untuk apa yang tadi udah kita bikin untuk launchernya. Jadi karena memang desktop modenya Huawei itu beda sama Samsung Dex yang memang apa ya, sebetulnya mirip. Dia nggak kayak nggak, masih satu universe cuma beda skin. Tapi desktop mode Huawei itu agak-agak mirip multiverse kali ya, agak dia udah beda universe, jadi nggak cuma skin. Karena ketika kita pindah dari mode standar ke desktop mode itu, semua aplikasi yang kita pakai itu ketutup dan kita harus buka lagi satu-satu di desktop mode. Begitu juga sebaliknya, jadi kita nggak bisa langsung buka recent test, test manajernya lalu buka aplikasi apa aja yang udah dibuka. Nah itu jadi dia kayak beda gitu tapi nyambung ya, multiverse lah. Nah, eh di sini kita bisa pakai untuk ini tadi, kayak misalnya kita coba pakai Tokopedia. Saya jualan Tokopedia terus nih, dibayar nggak? Nggak, saya nggak dibayar Tokopedia. Oke. Tokopedia kebuka. Nah, enaknya kalau di desktop mode ini dia lebih aman ya, karena nah dia bisa di close kayak biasa. Nah terusnya kita juga bisa pakai kayak untuk tadi misalnya kita buka Zoom. Oke, first Zoom. Nah ini zoomnya. Oke, dia cuma paling limitasinya adalah si G-Space ini nggak kayak aplikasi-aplikasi yang native yang bisa kita resize. Dia bentuknya kepentok di portrait. Nah misal sini saya buka opera-operanya, ini udah native, jadi saya bisa resize, saya enak-enak aja di sini. Nah tapi kalau si yang pakai G-Space Tokopedia-nya, zoomnya ini nggak bisa saya resize. Misal saya tarik, dia nggak ada pengaruh apa-apa, saya nggak bisa tarik ya. Jadi dia bentuknya fix, jadi dia kayak pakai mode floating ketika kita pakai mode tablet, bukan mode desktop ya. Nah terusnya di sini bisa semua nggak? Kayaknya nggak semua sih. Kayak misal ada beberapa aplikasi dari G-Space ini yang malah nggak bentuk portrait tapi malah ngabisin penuh, dan itu nggak bisa diapa-apain. Misal kayak contoh Keep Nuts. Nah, dia langsung ambilnya full screen. Full screen dia nggak bisa di resize. Jadi liatin bedanya, tadi zoom ini ada di sini, topet ada di sini, keep yang bawaan Google langsung malah nggak ada, dan kita harus minimize kayak gitu, atau tadi kita balikin lagi. Bentar ya. Nah, kalau maps bisa nggak? Coba kita buka maps. Malah nggak kebuka. Nah jadi kira-kira itu limitasinya. It solve a lot of problem tapi nggak semuanya. Ini menyelesaikan banyak masalah mengenai GMS tapi ya nggak semuanya. Beda sama native tetap. Jadi tetap ada limitasinya. Tapi ya overall ini cukup membantu buat kamu-kamu yang butuh kayak Gmail dan lain-lain. Tapi tentunya ya mungkin nggak di desktop mode ya. Desktop mode
Wah, ini juga Gmailnya bisa lumayan ya, kondisinya kayak gini. Masih bisa nggak buat yang tetap bisa, cuma dia kayak menghabiskan area tuh di belakang, jadi kayak background lah ya si G-Space nya ini. Saya buka Opera masih bisa tetap lah. Desktop mode is desktop mode. Tapi si G-Space nya entah kenapa jadi background. Oke, gitu aja. Saya pikirin sendiri, mudah-mudahan infonya yang saya kasih manfaat dan bisa jadi bahan pertimbangan kalau emang pengen manfaatin MatePad Air sebagai daily driver kamu. Ya itu solusi GMS nya udah ada, tapi tentunya dengan beberapa limitasi yang boleh dipertimbangkan.